Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hampir lebih dari setengah dari Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Nah, tetapi tahukah saudara bahwa Paulus yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan tidaklah memiliki latar belakang yang baik. Paulus adalah seorang yang tadinya bernama Saulus dalam kejahatan yang luar biasa, membunuh orang-orang percaya dan menganiaya orang-orang yang melayani Tuhan. Tetapi Allah tidak pernah kekurangan cara. Allah punya cara yang sangat luar biasa. Dan itu mengingatkan kepada kita bahwa kita gak bisa batasi siapapun. Kita kadang-kala cenderung melihat latar belakang hidup seseorang. Dan kita cenderung kadang-kala melihat latar belakang hidup kita. Lalu kita berkata, saya gak bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita menggali dan mempelajari kisah Paulus ini, kita ada pada sebuah kesimpulan bahwa setiap orang yang mau, setiap orang yang berserah kepada Tuhan, setiap orang yang berani. Jadi saya ulangi sekali lagi, setiap orang yang mau, setiap orang yang berserah, dan setiap orang yang berani untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah punya cara yang luar biasa. Allah akan memakai kehidupannya untuk menyatakan kemuliaannya bagi banyak orang. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita bahwa firman Tuhan tetap adalah dasar kehidupan kita. Karena jika kita berjalan seturut dengan kemauan, keinginan, kekuatan dunia ini, maka hari-hari kita menjadi hari-hari penuh air mata. Tetapi selama kita berjalan pada firman Tuhan, tantangan ada, masalah ada, beban kadang-kala begitu berat. Tetapi kasih Tuhan memberikan ketenangan, kasih Tuhan memberikan damai sejahtera, kasih Tuhan memberikan kemampuan untuk kita menghadapi segala perkara. Haleluya. Dalam program ini kita sedang membahas Kisah Rasul pasal 9 ayat 19b sampai 31, khususnya tentang pertobatan Saulus bagian yang kedua. Nah, sekarang kita masuk pada pertobatan Saulus bagian yang kedua. Di dalam pertobatan Saulus bagian pertama, kita belajar bahwa memang tidak ada yang sukar bagi Allah. Allah tidak kekurangan cara dalam menyelamatkan orang percaya. Lalu yang ketiga, kalau tiba waktu Tuhan, tidak ada yang dapat menolak. Nah, di dalam kisah pertobatan Saulus yang kedua ini, maka kita belajar hasil dari pertobatan Saulus. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertobatan saya percaya selalu mendatangkan hasil yang baik. Jangan bilang sama saya, saya sudah bertobat, sementara gak ada hasil yang nyata. Karena pertobatan itu adalah sesuatu yang kita simpan dalam hati, tapi kemudian akan memancar keluar dari dalam hidup kita. Jadi jangan ada orang bilang, saya kan bertobat. Kan itu soal hati bertobat. Betul, soal pertobat itu soal hati. Tetapi dimulai dari hati, tapi dinyatakan dalam tindakan dan perbuatan sehari-hari. Nah, setelah lihat dalam Kisah Rasul pasal 9, mulai dari ayat yang ke-19b sampai ayat yang ke-31 dikatakan, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan, haleluya, bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan satu rencana untuk membunuh Saulus. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tadinya dia merancangkan pembunuhan, sekarang dia yang mau dibunuh. Ayat 24, tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada satu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga
seorang murid. Tapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajari Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Saulus punya kesaksian hidup yang luar biasa. Dan itu membawa dia pada satu kata yang bernama pertobatan. Tetapi sekarang pertobatan bukan langkah akhir. Ada banyak orang pikir, aduh saya udah bertobat, puji Tuhan. Kita dengar kabar bahwa, oh dia udah bertobat ya, aduh puji Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa pertobatan bukanlah garis finish, tapi pertobatan adalah garis start. Pertobatan adalah langkah awal, bukanlah langkah akhir. Artinya bahwa pertobatan kita harus menghasilkan sesuatu. Nah, dari ayat-ayat bacaan ini yang kita belajar apa sebetulnya hasil pertobatan Saulus. Yang pertama, coba lihat ayat 19b ini, dikatakan Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Berarti yang pertama, hasil pertobatan dari Saulus, yang pertama ia membawa berita tentang Yesus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang bertobat pasti akan membawa berita tentang Yesus. Nah, mungkin saudara mendengar program ini dan berkata, bagaimana caranya saya membawa berita tentang Yesus? Ada dua cara bagaimana kita membawa berita tentang Yesus. Yang pertama, kita membawa berita tentang Yesus lewat kehidupan kita, lewat tindakan kita, lewat cara kita menyelesaikan masalah, lewat cara kita do business, cara kita pacaran, cara kita, nah lewat itu yang pertama. Tapi yang kedua, kita juga memberitakan tentang Yesus, membawa berita tentang Yesus lewat perkataan kita. Nah, dua-duanya harus bersama-sama. Ada banyak orang yang ngomong tentang Yesus, tapi hidupnya sama sekali berbeda. Tapi sebaliknya ada orang yang hidupnya cukup baik, tapi nggak berani bicara tentang Yesus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini bukan soal mana yang lebih baik. Buat saya, dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Karena hidup kita harus membuktikan, tetapi perkataan kita harus menjelaskan. Jadi dari sini kembali saya mau ingatkan buat saudara bahwa hasil pertobatan Saulus, yang pertama ia membawa berita tentang Yesus. Itu sebabnya Paulus dengan tegas berkata dalam firman Tuhan, kamu adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak percaya pertobatan seseorang kalau dia sendiri tidak membawa berita tentang Yesus. Karena inti dari sebuah pertobatan adalah berita tentang Yesus harus tersiar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu bukan berarti kita memaksakan bahwa setiap orang harus jadi Kristen. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makanya saya suka dengar istilah kristenisasi. Tahukah saudara, kristenisasi adalah kejahatan. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk mengkristenkan siapapun. Tugas kita membawa berita, tugas kita membawa damai, tugas kita menabur kasih. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapapun penyebab, siapapun pelaksana dari tindakan kristenisasi, dia adalah seorang yang melakukan kejahatan. Kenapa? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan itu yang Kristus ajarkan, bukan itu yang Kristus sampaikan. Yang Kristus sampaikan adalah bawa damai, bawa terang, kabarkan berita baik, berita sukacita, bahwa keselamatan disediakan bagi setiap mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Karena itu Alkitab tegas berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua saya pelajari, apa hasil pertobatan Saulus? Di ayat yang ke-23, beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Yang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia.
Sungguh pun demikian, pada satu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Berarti yang ketiga, hasil pertobatan Saulus, ia setia di tengah tantangan. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertobatan tidak membuat seorang itu jadi cengeng. Pertobatan tidak membuat seorang itu menjadi mudah kecewa, mudah menangis, mudah tinggalkan Tuhan. Ternyata ikut Tuhan kok berat ya, ikut Tuhan kok banyak tantangan ya. Sekarang saya mau melayani Tuhan baik-baik, kok malah mau dibunuh, kok malah diomongin orang, kok malah difitnah. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertobatan yang sungguh, yang pertama membawa berita tentang Yesus, yang kedua membuat kita setia di tengah-tengah tantangan, karena kita tahu bahwa setiap kali kita mau dekat dengan Tuhan, tantangan itu ada, tapi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita tahu ada kekuatan menghadapi segala perkara. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir saya pelajari pada ayat yang ke-26, dikatakan apa? Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajari Damsyik dalam nama Yesus. Berarti yang pertama, hasil pertobatan Saulus, ia membawa berita tentang Yesus. Kita semua harus membawa berita tentang Yesus lewat hidup kita dan lewat perkataan kita. Lalu yang kedua, ia setia di tengah tantangan. Berarti setiap kita tahu di depan kita ada tantangan, tetapi tetap setia. Dan yang ketiga, ia berkumpul dengan murid-murid yang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang bertobat itu dia jaga pergaulannya. Orang yang bertobat lepaskan diri dari pergaulannya. Kenapa? Karena Alkitab sudah bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Itu bukan berarti orang percaya itu menjadi orang yang eksklusif, tidak mau bergaul dengan orang berdosa, bukan itu. Tetapi orang percaya adalah orang yang menguatkan imannya, berkumpul bersama, saling menguatkan, saling menghibur. Makanya setiap orang yang bertobat harus tertanam di gereja lokal. Jangan jadi orang yang pindah-pindah gereja, pokoknya sekedar dengar firman. Lu sudah boleh dengar firman Tuhan di mana saja, tapi saudara harus tertanam di satu gereja lokal, dan itu menjadi gereja saudara. Istilahnya itu menjadi rumah saudara, dan di tempat lain itu sudah hanya makan firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Itu yang saya bilang bahwa kita harus berkumpul, kita harus tertanam untuk bisa saling menguatkan, saling menghibur satu sama lainnya. Lalu kemudian kita harus pergi memberitakan kasih Injil Allah dimanapun kita berada. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertobatan bukan hanya sebuah simbol, tapi harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, kunjungi website kami, lalu juga hubungi kami melalui surat, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Saudara-saudara mau didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita doa sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka yang bertobat tapi masih bergumul dan masih bingung dengan pertobatannya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami boleh mengalami kasih kuasa mujizat Tuhan. Pertobatan kami boleh nyata, kami boleh senantiasa membawa berita tentang Yesus, setia di tengah tantangan, dan senantiasa kuat bersama dengan murid-murid yang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara, karena kita tahu bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.